Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke, kali ini kita akan belajar materi biologi. Sudah siap? Nah, materi kita kali ini adalah sistem organisasi makhluk hidup. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebagaimana namanya organisasi, setiap organisasi pasti punya tingkatan. Nah, dalam kehidupan, tingkatan organisasi dimulai dari yang paling kecil atau yang terendah adalah sel, kemudian jaringan, yang ketiga adalah organ, kemudian sistem organ, setelahnya organisme, atau kita bisa sebut individu. Kumpulan individu akan membentuk populasi, kumpulan populasi membentuk komunitas. Komunitas ini akan bersatu dalam sebuah ekosistem, kemudian gabungan ekosistem namanya bioma, dan gabungan bioma adalah biosfer. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. Jadi, kita ini berada di zona kehidupan bumi yang merupakan biosfer. Kalau kita memandang dari sudut pandang bumi, nah kita yang berada di dalamnya tampak sangat kecil sekali, itu ya. Namun ternyata tubuh kita ini pun tersusun dari sesuatu yang lebih kecil lagi. Nah, bagian terkecil inilah yang disebut dengan sel. Jadi, mari kita akan membahas sel. Nah, sel adalah unit terkecil biologi dari makhluk hidup. Terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, ini dibagi menjadi sel prokaryotik dan sel ekaryotik. Kemudian ada perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari komponen sel. Tadi secara garis besar ada 3 komponen sel. Yang pertama membran sel atau membran plasma. Nah, ini adalah pelindung isi sel dan pengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada sitoplasma, ini adalah cairan yang berada di antara membran plasma dengan nukleus, yang fungsinya menopang organel sel, juga tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian ada organel-organel sel, yaitu nukleus, RE, badan Golgi, mitokondria, vakuola, ribosom, dan lain-lain yang punya perannya masing-masing. Nah, kita akan bahas mereka, organel-organel sel dan fungsinya. Kita mulai dari nukleus, ini disebut juga dengan inti sel, fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Ada ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein, ada retikulum endoplasma atau RE, ini terdiri dari RE kasar dan halus, punya fungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Kemudian ada badan Golgi yang berperan dalam pengeluaran protein dan lendir. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi melalui respirasi atau pernapasan sel. Kemudian ada plastida, mengandung kloroplas yaitu pigmen hijau yang berperan dalam fotosintesis. Lisosom yang mencerna bagian sel yang rusak atau zat yang asing yang masuk. Vakuola ini adalah sebuah ruang. Nah, ruang ini berfungsi menyimpan cadangan makanan, dapat pula menyimpan zat sisa. Sentrosom ini berperan dalam pembelahan sel. Nah, bagaimana bentuk organel-organel sel tersebut ya? Kita akan lihat lebih detailnya lagi nanti di slide yang terdapat gambar-gambarnya. Oke. Sekarang kita menuju ke perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Oke, jadi sel prokaryotik ini terdapat pada organisme uniseluler atau organisme bersel tunggal, seperti pada bakteri. Sementara eukaryotik ini pada organisme multiseluler atau bersel banyak, seperti tumbuhan, hewan, kemudian fungi, dan protista. Nah, ukuran sel prokaryotik yaitu 0,1 sampai 5 mikrometer, sementara eukaryotik lebih besar yaitu 10 sampai 100 mikrometer. Sel prokaryotik ini ada dinding selnya, sementara eukaryotik ini tidak ada, kecuali pada tumbuhan saja. Kemudian prokaryotik tidak ada inti sel, sementara eukaryotik ada inti selnya. Sel prokaryotik
punya kromosom tapi hanya satu yang disebut plasmid, sementara eukariotik lebih banyak kromosom, ini tergantung dari organismenya. Oke, itu adalah perbedaan prokariotik dan eukariotik. Sekarang kita menuju ke perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Ada bagian-bagian sel yang hanya dipunyai oleh sel tumbuhan dan sebaliknya ada yang hanya dipunyai oleh sel hewan. Kita lihat di sini, dinding sel dan plastida hanya dipunyai oleh tumbuhan, sementara hewan tidak ada. Sementara vakuola dipunyai oleh tumbuhan dan bentuknya besar. Pada hewan ini tidak ada, kecuali hanya pada hewan tingkat rendah, dan itu pun ukurannya kecil. Lisosom, ini sel tumbuhan tidak ada, sementara sel hewan ada. Sentrosom, pada sel tumbuhan tidak ada, pada hewan ada. Nah, tapi ternyata ada beberapa sel tumbuhan yang punya, itu pun pada tumbuhan tingkat rendah. Kemudian bentuk selnya pada tumbuhan, bentuk selnya tetap, dan pada hewan tidak tetap. Kenapa bentuk sel tumbuhan tetap dan sel hewan tidak tetap? Kita akan lihat dari gambar berikut. Oke, nah ini supaya kita bisa lihat perbedaan dengan lebih jelas lagi. Yang sebelah kiri adalah sel hewan, yang sebelah kanan sel tumbuhan. Kita lihat di sini, sel tumbuhan ini tampak seperti dipagari. Ya. Nah, yang memagari ini adalah dinding sel. Tuh, makanya kenapa sel tumbuhan tadi ada dinding selnya, sementara sel hewan tidak. Nah, karena dia dipagari oleh dinding sel, dan dinding sel ini adalah selulosa yang sangat rigid atau kaku, makanya sel tumbuhan bentuknya tetap. Jadi begini saja. Sementara sel hewan tidak ada yang memagari ya, jadi bentuknya tidak tetap. Oke, itu perbedaan yang pertama. Kemudian, kita lihat di sini, kita sambil lihat tadi sesuai dengan bagian-bagian sel yang telah kita ketahui. Nah, di sini ada yang warnanya ungu. Jadi, warnanya sebenarnya tidak tampak seperti ini, tapi diwarnai seperti ini untuk memudahkan kita membedakan organel sel satu dengan yang lainnya. Oke, nah, yang tampak ungu ini adalah inti sel atau nukleus. Di tengahnya inti sel ada lagi namanya anak inti sel atau nukleolus. Ya, dan ini sama-sama dipunyai oleh tumbuhan maupun hewan. Oke, mereka sama-sama punya nih, ya. Fungsinya tadi sebagai pengatur. Kemudian yang mengelilingi, yang tampak seperti layer-layer ini, mengelilingi nukleus, sama di tumbuhan juga ada, namanya adalah RE, retikulum endoplasma. Oke. Yang ini yang warnanya hijau kebiruan, di sini juga ada. Tampak seperti berlayer juga ya, tapi bedanya kalau di RE layernya mengelilingi nukleus besar gitu ya, panjang layernya, ini layernya sedikit. Nah, ini namanya badan Golgi. Oke, sama di tumbuhan dan hewan ada. Kemudian yang di tumbuhan dan hewan ada juga, ini seperti tabung, namanya mitokondria. Nah, ini ya, seperti sosis, tabung, atau apalah gitu ya. Nah, ini disebutnya mitokondria. Oke. Selanjutnya, yang di tumbuhan ada, tapi di hewan nggak ada, ini adalah yang warna hijau-hijau, namanya plastida, yang berperan dalam fotosintesis ya. Itu makanya kenapa tumbuhan bisa berfotosintesis, karena dia punya plastida di bagian sel-selnya, sementara hewan nggak ada. Oke, jadi plastida yang di dalamnya adalah kloroplas. Kemudian yang dipunyai oleh hewan namun tumbuhan tidak adalah di sini, kita lihat di bagian agak sini ya, ini namanya lisosom, sementara tumbuhan tidak punya. Kemudian juga ada, ini warnanya kuning, mungkin agak kurang jelas, tapi bentuknya ini seperti tabung gitu ya. Seperti tabung. Nah, ini adalah sentrosom. Oke, nah, sentrosom di hewan, di sini ada sedikit nih. Nah, kecil. Ini kalaupun ada, berarti ini adalah pada tumbuhan tingkat rendah. Tapi umumnya itu tidak ada pada tumbuhan, ya.
Kemudian selanjutnya adalah jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan sel pada hewan terdiri dari jaringan epitel, ikat, jaringan otot, dan saraf. Sementara pada tumbuhan ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan meristem. Kita akan bahas satu-satu. Kita bahas di jaringan hewan dulu. Ada namanya epitel tadi. Jaringan epitel ini fungsinya sebagai pelindung. Nah, contohnya pada alveoli, epidermis kulit. Kemudian ada jaringan ikat, sesuai namanya. Ini berfungsi sebagai pengikat dan penyokong. Jaringan ikat ini contohnya yaitu jaringan pada tulang, jaringan pada tulang rawan. Kemudian ada jaringan otot. Ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, contoh jaringannya yaitu jaringan otot lurik yang melekat pada rangka, ada juga otot polos yang misalnya melekat pada organ-organ dalam, kemudian ada juga jaringan otot jantung yang melekat pada jantung. Nah, ini nanti lebih jelasnya akan dipelajari di materi kelas 8 di sistem gerak. Kemudian ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini punya fungsi meneruskan informasi yang berupa sinyal listrik. Contohnya pada jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Sementara pada tumbuhan ini ada yang namanya meristem. Ini adalah jaringan yang selalu aktif membelah, contohnya pada ujung akar, ujung batang. Ada jaringan penyokong, sesuai namanya berfungsi untuk menguatkan atau menyokong, contohnya kolenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan pengisi ruang antar jaringan, contohnya palisade, spons. Kemudian ada pengangkut sesuai namanya, ini fungsinya mengangkut zat, contohnya adalah xilem dan fluem. Ada epidermis yang berfungsi sebagai pelindung, contohnya epidermis daun. Nah, ini juga nanti akan detailnya dipelajari di materi kelas 8 pada struktur tumbuhan. Kemudian, jaringan-jaringan ini berkumpul membentuk sebuah organ. Organ tersebut punya fungsinya masing-masing, contohnya paru-paru yang berperan dalam pernafasan, jantung yang berperan dalam memompa darah, lambung mencerna makanan, ginjal yang berperan dalam proses ekskresi atau pengeluaran zat, dan sebagainya. Nah, sementara pada tumbuhan, organ-organnya ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Oke, nah kemudian organ-organ ini akan bergabung dan bekerja sama yang kita sebut dengan nama sistem organ. Ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem ekskresi, sistem gerak, dan sistem koordinasi. Nah, semua sistem ini bekerja sama di dalam tubuh yang kita sebut dengan nama organisme. Oke, termasuk dengan diri kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Perhatikanlah lisan dan jemari kita. Barangkali kita telah menggores setetes tinta atau buah lidah yang jikalau dicelupkan ke samudera, ia menghitamkannya. Ustadz Hasan Al-Jaisy, LC. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.